Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya gue ganti balutan lagi nih teman-teman ya. Ini balutan luka pasien diabetes yang ada di area mata kaki ya teman-teman. Nah, itu dia lukanya. Kita lihat ya teman-teman ya. Ini udah nutup total apa belum? Ya, kalau dilihat kayaknya masih ada luka sedikit ya. Padahal target gue tuh hari ini udah nutup teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya gue ceritain sedikit dulu tentang pasien ini. Mungkin buat yang baru pertama lihat pasien ini. Pasien ini awalnya ada luka kayak mata ikan di telapak kaki teman-teman. Nah, terus berobat ke puskesmas ya. Karena bengkak dia berobat ke puskesmas, dikasih salep ya, terus besoknya tambah bengkak, akhirnya balik lagi ke puskesmas, dicek gula ternyata 500. Akhirnya dirujuk langsung ke rumah sakit ya, dan lukanya makin bengkak banget ya. Pas di rumah sakit langsung masuk rawat inap teman-teman, jadi nggak boleh pulang, dirawat, dikasih insulin 3 hari, gula turun, langsung dilakukan operasi yang namanya debridement, akhirnya dibuka. Kalau teman-teman lihat videonya di bawah ya, untuk pasien ini gue ngerawat full ya teman-teman, dari lukanya hancur sampai lukanya mengecil seperti ini ya. Ini udah mau masuk 3 bulan ya teman-teman ya. Jadi ini tuh gue ganti balutannya udah 5 hari sekali teman-teman ya. Tuh lukanya tinggal di belakang. Ini gue sambil jelasin ke keluarga ya teman-teman, supaya gue motivasi ya, mau nggak ganti balutan sendiri ya. Tapi memang tidak mau ya teman-teman, karena memang masih takut ya. Jadi mungkin agak trauma karena yang dulu awalnya luka kecil disepelekan besar, terus sekarang udah mengecil, udah mau nutup, tapi tetap mau gue yang rawat ya. Intinya semua gue kembalikan ke pasien, karena banyak juga biasanya lukanya besar, gue ajarin langsung dia bisa ngerawat sendiri ya. Di sini ya mungkin kalau gue pribadi, intinya gue setiap kali ngerawat luka ke pasien ya, itu biasanya gue ajarin dari A sampai Z ya. Jadi buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek ya, bisa hubungin gue lewat nomor WA ya. WA ya teman-teman, jangan ditelepon, karena kadang-kadang gue nggak bisa angkat, apalagi kalau gue lagi di luar ya teman-teman ya. Jadi WA aja, nanti akan gue bales ya. Gue insya Allah untuk Jabodetabek gue bisa visit langsung dan ngerawat luka langsung. Nanti di sana gue ajarin dari A sampai Z ya. Mungkin kan banyak juga yang kalau cuma nonton di video itu agak takut ya, kurang yakin ya. Kebanyakan memang sekali manggil gue, abis itu bisa ngerawat sendiri, dan gue evaluasinya lewat WA. Jadi tetap gue follow up ya teman-teman, seperti itu. Untuk yang di luar daerah bisa konsultasi lewat online teman-teman, itu berbayar seikhlasnya. Jadi banyak juga yang udah berhasil. Kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya yang gue buat ya, itu ada yang dari Maluku ya, itu sampai sembuh total ya. Sekarang ada lagi yang dari luar, cuman belum gue sempat buat videonya ya. Jadi ada banyak juga ya teman-teman, intinya cuman videonya belum terupload ya. Jadi orang awam pun bisa ngerawat ya teman-teman, kalau dengan bimbingan yang benar gitu ya. Nah, singkat cerita, pasien ini tuh bagus banget pola makannya ya. Pokoknya bagus, intinya gulanya tuh bagus teman-teman. Pola makannya juga disiplin ya. Jadi gulanya tuh terkontrol, selalu di bawah 160 ya. Awalnya dia pakai insulin, cuman intinya gula itu memang kalau di awal-awal teman-teman memang tidak langsung akan bisa stabil. Awalnya pun dia selalu 200, tapi lama-kelamaan ya, pola makannya bener, pola hidupnya bener ya, akhirnya gulanya stabil. Kalau gulanya stabil di bawah 160, luka itu akan cepat sekali teman-teman dalam perbaikan. Pasien ini pun sudah lepas insulin ya, hanya mengkonsumsi obat tablet aja dari dokter penyakit dalam ya. Jadi sebulan sekali itu wajib banget ya. Gue pribadi perawat di sini tidak pernah memberikan obat ya teman-teman ya. Gue tetap kalau butuh obat biasanya gue anjurin ke dokter yang bersangkutan ya. Kalau dia punya masalah jantung ya gue suruh berobatnya ke jantung. Kalau dia masalah di pembuluh darah ya ke bedah vaskuler misalnya, kan juga ada ya luka yang bermasalah di pembuluh darah. Nah terus kalau dia diabetes ya, biasanya gue suruh datangnya ke dokter penyakit dalam. Sampai saat ini masih kontrol rutin sebulan sekali ya teman-teman.
Ya lukanya tuh teman-teman bisa lihat ya, itu yang warna pink, yang bekas lukanya itu adalah namanya epitel. Nah, epitel itu teman-teman masih mudah rusak ya teman-teman, dia belum terlalu kuat. Karena kalau menurut teori yang gue baca ya, kalau gue nggak salah itu 3 bulan sampai 3 tahun ya proses pematangannya. Jadi walaupun nanti teman-teman yang udah punya luka, terus juga udah ketutup semua, udah kering gitu kan, apalagi bekas lukanya lebar, itu harus tetap dijaga kelembapannya. Jadi bekas lukanya tuh harus dikasih lotion, harus tetap lembab, karena kalau tidak biasanya dia akan kering. Kalau kering biasanya gatel. Kalau teman-teman gatel ya biasanya keceplosan buat ngegaruk, akhirnya terjadi luka lagi. Ya tadi ini tuh gue cuci pakai sabun cuci luka, nah terus barusan tuh gue spray pakai spray antiseptik. Habis itu biasanya langsung gue salepin. Full murni luka ini teman-teman, gue full pakai salep produk gue sendiri, semuanya pakai produk gue sendiri. Ya produk gue memang tidak Bepom ya teman-teman ya, karena memang bikinan gue sendiri ya, karena tujuan gue hanya untuk yang keterbatasan ekonomi ya, akhirnya gue buatlah salep tersebut ya. Kalau teman-teman ekonominya bagus ya silakan beli aja salep yang ada Bepom ya, yang memang bermerek. Misalnya salep yang yang bagus itu kayak Metcovazin, Epitel Cream, terus apalagi ya Sanoskin, apalagi ya banyak sih teman-teman ya, Burnazin. Intinya salep itu ada banyak teman-teman. Intinya seperti ini, tidak ada salep yang paling bagus sebenarnya sih kalau menurut gua. Salep itu tidak ada yang paling bagus. Yang penting itu teman-teman tahu cara ngerawat lukanya ya. Dan luka setiap ganti balutan kadang-kadang mengalami masalah yang berbeda. Apa itu ruam, apa lukanya tiba-tiba berbau, apa lukanya tambah benyek. Nah disitulah butuh keahlian perawatan luka teman-teman, seperti itu. Karena waktu itu pun sempet pasien ini gue campur silver, jadi salep produk gue campur yang ada kandungan silvernya ya. Cuman habis itu selang seminggu gue lepas lagi silvernya, jadi udah gue nggak pakai salep tersebut gitu. Nah ini untuk pasien ini teman-teman ya, kalau dari awal teman-teman lihat ya, hampir semua luka tuh gue sabunin dan tidak ada yang keperihan, karena sabun yang gue pakai memang ada kandungan antimikrobanya, dan memang sabun tersebut tidak perih gitu teman-teman ya. Mungkin di bayangan kita, di pikiran kita, luka kalau disabunin perih ya. Memang kalau sabunnya sabun mandi ya, atau enggak sabun yang ada kandungan deterjen yang buat mandi ya, sedangkan ini adalah sabun khusus cuci luka yang memang tidak ada kandungan deterjennya. Intinya untuk masalah luka diabetes ya, luka itu akan sembuh kalau gulanya tuh stabil. Tergantung sih memang lukanya penyebabnya apa. Kalau penyebabnya diabetes ya berarti ya harus stabil dulu gulanya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah ngerawatnya bener terus lukanya tambah benyek atau nggak tambah rusak, pasti ada yang salah, entah gula darahnya atau apapun. Makanya untuk pasien-pasien diabetes wajib banget punya alat cek gula darah. Kayak pasien ini ya teman-teman yang gue tanganin, dia tuh setiap hari ngecek sehari 3 kali teman-teman buat gula darahnya, bangun tidur, terus siang, terus sebelum tidur ya. Kalau awal-awal tuh bisa 4-5 kali gue suruh cek, bangun tidur 2 jam setelah makan, siang sebelum makan, terus 2 jam setelah makan siang atau nyemil, terus sore sebelum makan, sama malam setelah makan atau enggak sebelum tidur. Itu gue suruh cek, itu rutin banget dulu ya. Ya memang kalau punya alat sendiri itu lebih praktis teman-teman, dibanding teman-teman harus bolak-balik ke fasilitas kesehatan buat ngecek. Ya pertama habis biaya ya. Ya karena memang kalau kita ngomongin luka ya pasti kita ngomongin biaya juga teman-teman ya. Awalnya dulu dari fasilitas kesehatan, pasien ini tuh harus sehari 2 kali ganti balutannya dengan biaya 150.000 sekali ganti. Bayangin obat dulu tuh disuruhnya pakai cairan metronidazole sama kasa bawa sendiri dan NaCl. Jadi fasilitas kesehatan tersebut hanya jasa itu 120-150.000 kalau nggak salah, untuk jasanya saja sekali ganti. Dianjurkan oleh rumah sakit itu gantinya sehari 2 kali. Teman-teman bayangin aja, anggaplah taruhlah sehari 200.000 ya kan, sehari 200.000. Kalau sebulan aja udah 30 hari ya, 200 kali 30 ya udah 6 jutaan teman-teman ya. Sedangkan ini gua gantinya, kalau kita menggunakan metode modern dressing, ganti balutan ini bisa 3-5 hari sekali ya. Awal-awal mungkin bisa 2 hari sekali ya. Intinya bedanya metode modern dressing dan konvensional ya beda jauh ya teman-teman gitu. Tapi di sini tuh dia kalau pakai modern dressing, kalau dihitung-hitung teman-teman ya, sebulan tuh gue cuma 8 kali ketemu
gitu. Intinya sih seperti itu teman-teman. Dan makin mau sembuh lukanya, gue gantinya per 5 hari sekali. Ya keluarganya sangat bersyukur banget ya teman-teman. Ya gue juga bersyukur banget ya lukanya bisa sembuh gitu ya. Gue bisa bantu penyembuhan di proses penyembuhan luka. Ya jadi buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka, silakan kontak gue lewat WA. Ya nanti gue taruhin di kolom komentar atau enggak di kolom deskripsi. Kalau belum ada nomor gue, teman-teman scroll aja ke video yang lama-lama, biasanya udah gue taruhin. Ya mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Ikutin terus channel gua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.